organ ya. Ada paru-paru, ada usus, ada liver, ada pankreas, ada tulang belulang, ada otak dan lain-lain ya. Kita definisi menjadi sakit itu kalau salah satu organ di dalamnya itu terganggu ya. Jadi misalnya usus kita, maka kita akan jadi sakit. Kalau kita paru-parunya terganggu, kita juga disebut sakit. Jadi untuk menjadi sakit tidak perlu semuanya rusak baru kita disebut sakit. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dengan hanya memelihara usus kita itu akan menjadi sehat. Ya, jadi pola makan kita itu betul-betul sangat penting untuk bisa menjaga kesehatan badan kita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kita itu selalu bermasalah dalam kesehatan, ya. Jadi orang disebut sehat, tapi sebetulnya 70%-nya sehatnya itu bermasalah. Ya, kadang-kadang saya tanya, "Ibu sehat?" "Sehat." "Bapak sehat?" "Sehat." Tapi belum pasti sehat 100%. Karena apa? Karena Bapak Ibu belum periksa. Ya, belum periksa secara laboratorium persisnya di dalam badan kita itu sebetulnya seperti apa. Nah, maka menurut WHO ini kita itu sehat selalu bermasalah. Ada saja masalahnya, mungkin yang sakit di ulu hati, mungkin sakit di jantungnya, mungkin kepalanya pusing, mungkin timbangannya terlalu berat, ya, mungkin sakit perut dan sebagainya. Nah, ternyata faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita sakit salah satunya adalah faktor usia. Faktor usia ini kita tidak bisa lawan, kita tidak bisa apa-apa, karena itu setiap orang akan berlanjut menjadi tua. Ya, nggak ada orang udah usia 60, saya mah pengen umur 30 aja supaya sehat terus. Nggak bisa ya Bu? Ya, nggak bisa. Jadi orang itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bertambah terus usianya. Kita tidak bisa menolak, itu akan terjadi dengan sendirinya. Yang bisa kita atasi adalah kita merubah pola lakunya, perilaku kita, perilaku pola makan kita, ya. Nah, ini adalah faktor makanan. Faktor makanan yang bisa mempengaruhi penyakit kita, ya. Tapi ini bisa dirubah, betul? Bisa ya? Ya, kalau kitanya mau. Kalau kita nggak mau rubah, ya tentunya akan menjadi sakit. Nah, kalau kita ketemu orang yang seperti ini, tentu kita sudah ada pikiran macam-macam. Orang ini sakitnya mungkin bisa tahu Bu, kalau orangnya seperti ini, diabetes, lagi jantung, lagi, ya, stroke bisa, lagi. Mungkin kakinya sakit ya, karena berat badannya berlebih, tidak kuat untuk menopang berat badan, ya. Jadi dia bisa ngeluh sakit badannya, sakit tulangnya, sakit lututnya, ya. Nah, tapi ini semua bisa dirubah, ya. Nah, kalau kita ketemu lingkungan seperti ini, tentunya di Purworejo nggak ada ya yang seperti ini. Kalau di kota besar ini menjadi tontonan sehari-hari, ya. Kita keliling ke pelosok-pelosok itu pasti ketemu daerah yang seperti ini. Nah, kalau kita ketemu daerah seperti ini, kalau tidak dirubah, maka ini akan menjadi penyebab kita menjadi sakit, ya. Karena apa? Karena lingkungan yang seperti ini bisa menimbulkan macam-macam penyakit, betul nggak? Apa antara lainnya? Ya? Bisa diare, ya kan? Bisa ada lalat kan di sini? Bisa ada nyamuk, jadi timbul demam berdarah. Bisa ada tikus, ya, yang kemungkinan bisa timbul seperti zaman dulu, pes, ya. Tapi sekarang kan sudah nggak ada, ya. Tapi bisa juga orang digigit dengan tikus, betul nggak Bu? Ya, karena saya kadang-kadang ada terima pasien kakinya digigit sama tikus, ya. Nah, akhirnya infeksi tetanus, ya. Nah, kemudian bisa timbul ada macam-macam
jamur, virus, kacua dan sebagainya. Yang mana itu semua akan menimbulkan sarang penyakit, ya. Tapi ini bisa dirubah kalau kitanya mau dan kita punya dana yang cukup untuk merubahnya, ya. Nah, ini kalau orangnya terus tiduran seperti ini, tentu pola hidupnya nggak baik, ya. Ini pun istirahat, tapi istirahatnya berkepanjangan, jadi akan menimbulkan macam-macam penyakit juga. Ya, jadi kita pola hidup sehari-hari harus ada olahraga. Kemudian ini faktor stres juga menjadi penyebab sakit, ya. Jadi kalau kita ada stres, ada masalah, jangan terlalu dipikir dalam-dalam. Tapi satu ketika kita pikirkan belum ada jalan keluarnya, tunda dulu, pikir ke depan, ya, supaya stres ini jangan masuk ke dalam hati yang akan menyebabkan bermacam-macam penyakit, ya. Nah, ini faktor makanan. Sekarang ini orang sudah maunya serba cepat. Jadi ketemu makanan langsung dimakan, ya. Belanja, beli makanan di pinggir jalan, yang ada dimakan. Dan semuanya ini menjadi satu radikal bebas yang bisa menyebabkan penyakit macam-macam di badan kita, ya. Tapi ini pun bisa dirubah kalau kita mau, ya. Nah, kalau di kota besar ini sangat mengganggu sekali Bapak Ibu, ya, warna-warna begini. Tapi kalau di kampung, di desa, biasanya warna-warna ini masih memakai bahan yang alami, bisa dari daun-daunan, bisa dari buah-buahan, ya. Nah, ini dipakai untuk bahan pewarnanya. Tapi kalau di kota, ini saya pernah ketemu orang dengan jualan menggunakan pewarna tekstil, ya. Itu nggak boleh, ya, karena itu bisa menyebabkan kanker pada orang yang memakannya. Nah, ini adalah pembunuh terbesar dari semua orang, ya. Penyakit apa? Jantung. Jadi kalau serangan jantung, ya, kalau syukur-syukur terselamatkan, kalau enggak langsung meninggal, ya. Kemudian stroke, tiba-tiba orangnya tidak sadarkan diri, kalau pas ada keluarganya di sampingnya dia langsung bawa ke rumah sakit. Tapi kalau tidak, ini juga kekurangan oksigen, kekurangan aliran darah, akhirnya meninggal, ya. Kemudian ini apa, Bu? Diabetes, ya. Diabetes ini termasuk penyakit yang pelan-pelan tapi membunuh, ya, pelan-pelan tapi membunuh, karena ini disebut silent killer, ya. Jadi orangnya senyap-senyap. Kalau Bapak Ibu tidak periksa mungkin tidak berasa apa-apa di awalnya. Tetapi kalau bagi orang yang sering mencek di laboratorium, dia akan paham dia ada diabetes atau enggak. Tapi kalau yang pada awal tidak ada keluhan, dia tidak cek, dia tidak tahu. Tahu-tahu sudah komplikasi, ya. Karena kalau diabetes kita ada dalam jangka waktu lama, maka semua penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan menjadi komplikasinya, ya. Bisa buta, bisa stroke, bisa jantung, bisa ginjal, sampai berakhir dengan cuci darah dan akhirnya orangnya meninggal, ya, tidak tertolong. Nah, itu sebabnya karena diabetes. Kita lihat pembuluh darah usus kita, ya. Usus kita jangan disangka bersih, ya. Semua makanan yang kita makan masuk ke dalam keranjang sampah besar, lambung, ya. Di lambung semua makanan masuk dan terkumpul di situ. Kalau proses pencernaannya baik, dia akan lanjut ke usus kecil, usus besar, dan dibuang sebagai kotoran. Tetapi kalau orang yang tidak bisa buang air besar, ada, ya, orang yang tidak bisa buang air besar, ada yang paling lama itu sampai 1 tahun tidak buang air besar. Jadi kotorannya itu bisa mengeras seperti batu. Mau dikasih obat pun tidak bisa keluar. Akhirnya cuma gara-gara tidak bisa buang air besar, orangnya harus dioperasi.
ya ususnya dipotong, akhirnya keluarlah kantong, ya ngantongin kotoran, ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, tidak bisa dibuang maka dia akan membusuk, namanya juga kotoran. Kotoran itu banyak kandungan macam-macamnya, dia akan membusuk dan membuat suatu luka-luka di dinding usus yang akhirnya membuat benjolan-benjolan, akhirnya ususnya tertutup. Nah, tertutup inilah yang kita sebut sebagai tumor atau kanker. Nah, kanker pun sama, harus dipotong ususnya. Nah, kalau sudah dipotong, ya keluar juga kantong, ya, untuk menampung kotorannya. Jadi yang baik itu kalau kita makan sehari-hari, kita juga bisa buang air besar setiap hari minimal 1 kali. Kalau yang baik sekali, kita makan 3 kali, kita juga buang air besarnya 3 kali. Ya, itu kalau yang baik sekali. Nah, gara-gara kotoran yang menumpuk di usus besar, itu menjadi semua penyakit bisa terjadi di badan kita. Ya, nah makanya kotoran ini kita harus bersihkan sehari-hari, kita tiap hari harus buang air besar, ya. Caranya dengan banyak makan makanan yang berserat, banyak minum air putih, ya. Nah itu akan terdorong akhirnya keluar ke usus besar dan dibuang setiap hari, ya. Nah kalau kotoran itu mengendap di dalam usus kita, dia akan disaring oleh usus dan akan diserap melalui darah dan kembali lagi ke mana-mana, ya. Kemudian masuk ke hati, keluar lagi ke darah, beredar lagi ke badan kita, akhirnya menjadi satu racun yang besar sekali, ya. Usus kita itu panjangnya kira-kira 6 kali tinggi badan kita. Jadi kalau badan kita tingginya 1,70 m, itu 6 kalinya berarti sekitar 10 meter ya. Nah 10 meter ini kelok luar biasa ya, oleh Yang Maha Kuasa bisa ditaruh di dalam perut, tidak ada yang menonjol, semuanya rapih rata. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dioperasi, itu disimpannya kembali itu tidak bisa seperti begini, ya. Jadi ada saja nanti gangguannya kalau sudah dilakukan operasi. Nah, tadi yang kotor-kotor itu menjadi hitam busuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah lama kemudian menjadi kanker, nah ini ada sebagian yang harus dipotong ususnya. Yang tadi saya sebut jadi kantong keluar di sini untuk menampung kotorannya, karena nggak bisa buang dari kotoran dubur lagi ya. Nah ini pembuluh darah. Kalau pembuluh darah yang normal itu seperti begini ya Bapak Ibu ya, dindingnya licin sehingga aliran darah tuh lancar, gelontor aja darahnya, mau ke otak mau ke kaki itu semuanya lancar. Ini terjadi pada anak-anak kecil ya, karena dia belum ada pengendapan. Tapi bagi orang yang tambah usia yang dia tidak menjaga makanannya, itu akan menumpuk. Biasanya ini adalah lemak. Lemak itu cepat sekali menumpuk ya. Kalau menumpuk makin lama makin banyak, maka lubangnya akan kecil seperti begini. Sehingga aliran darah itu sulit untuk bisa mengaliri ke otak dan ke kaki. Maka sering sekali orang kalau sudah usia 50 tahun ke atas sering kebas, sering kesemutan, sering rasa pegal di sini, pegal di situ ya. Kadang-kadang tergencet bantal jadi salahin bantal, padahal bantalnya nggak salah ya. Ya. Jadi yang salahnya sebetulnya perilaku kitanya ya. Nah, dari penyumbatan pembuluh darah ini, kalau dia terjadinya di otak maka akan terjadi stroke. Kalau penyumbatannya di daerah jantung maka dia akan terjadi serangan jantung. Kalau penyumbatannya di alirannya ginjal maka dia fungsi ginjalnya akan menjadi kurang bagus ya. Nah ini sekarang bermunculanlah radikal bebas dari luar. Kita tidak mungkin tidak mengikuti zaman ya.
Bayangkan kalau Bapak nggak punya HP, rasanya bingung ya, zaman sekarang ya. Lebih baik ketinggalan suami, ketinggalan anak daripada ketinggalan HP ya, Bapak Ibu ya. Betul nggak? Kalau kita ketinggalan HP, aduh HP saya ketinggalan, lari pulang lagi cari HP-nya. Kalau kita ketinggalan suami, Bapak nanti nyusul aja ya kan? Kita anak-anak ketinggalan, Dek nanti nyusul pakai angkot atau pakai apa, pakai motor, betul gak Bu? Ya, tapi kalau ketinggalan HP, wah kita ngibrit-ngibrit lari cari HP-nya, ya. Jadi itu memang zaman sudah lain, tetapi di balik itu semua alat-alat elektronik itu menimbulkan radikal bebas. Dari radikal bebas ini bisa merusak semuanya, ya. Nah ini yang menyebabkan kelainan di mata itu bisa menjadi katarak. Sekarang sering sekali saya ketemu anak-anak umur 30 tahun, 35 tahun sudah kena katarak. Kalau zaman dulu mungkin nggak pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Kita dulu kalau usia ibu ini maaf, yang depan yang sudah agak sepuh, itu jarang sekali kita dengar umur anak 30 tahun kena katarak. Biasanya sudah umur 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun baru kena katarak, ya. Tapi sekarang sudah lain, ya. Kemudian sekarang kita sering dengar anak-anak cuci darah, ginjal rusak, ya. Nah ini juga pengaruh dari radikal bebas, ya. Kemudian otak, kita juga sering ketemu dengan anak-anak yang terkena stroke. Kalau dulu saya waktu di rumah sakit, kalau orang itu ada pasien stroke, kalau kita lihat dokumentasinya itu pasti orangnya sudah umur 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau sekarang orang kena stroke belum tentu usia tua, ya. Umur 30 tahun, umur 18 tahun bisa kena stroke, ya. Karena apa? Karena kena radikal bebas, ya. Dari radikal bebas ini bukan menyebabkan gangguan di pembuluh darah, tapi dia menyebabkan gangguannya di pembentukan selnya. Selnya itu bisa berubah bentuk menjadi begini, ya. Kalau tadinya mulus kan licin seperti ini, itu sel yang baik. Tapi selnya berubah bentuk menjadi begini. Nah, kalau sudah begini, ini menjadi cikal bakalnya orang terkena kanker, ya. Nah, kalau sudah seperti tadi yang dicerita, orang menderita sakit, mau tidak mau orang mesti dibawa ke rumah sakit, betul nggak ya? Nggak mungkin kan? Bapak Ibu di keluarga ada yang sakit didiamkan aja, pasti dibawa ke rumah sakit. Kalau sudah dibawa ke rumah sakit, tentunya ada sejumlah dana yang harus dikeluarkan, ya. Kalau kita misalnya pasang ring, itu harus menyediakan 250 juta. Kalau kita cuci darah, itu juga harus menyediakan dana sekitar 100 juta, ya. Nah, jadi itu semua menyebabkan kita kebingungan, ya. Tetapi dengan kita kenal PT BOB, kita semua punya solusinya, ya, untuk kesehatan yang tadi kita sebutkan gangguannya. Nah, ini produk-produk yang ada di PT Bisnis Online Bahagia. Kita punya 9 macam produk